Terima kasih dan kita kembali lagi di obrolan mengenai 4 pilar kebangsaan tentunya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan juga berkarakter. Dari tadi kita sudah banyak sekali bahas mengenai Pancasila begitu ya dan bagaimana implementasinya di kehidupan kita. Saya jadi berpikir dan juga diingatkan kembali bahwa Indonesia, Pancasila, ya Undang-Undang Dasar 45 ini seperti amanah begitu. Amanah yang diberikan kepada kita. Bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini adalah amanah. Mau dibawa kemana amanah kita, amanah yang sudah diberikan kepada kita. Prof, perubahan zaman itu kan nggak mungkin bisa terelakkan. Sekarang aja ada segala macam teknologi udah luar biasa Prof gitu ya. Anak muda mendapatkan banyak sekali masukan-masukan begitu kan ya. Apakah ini yang akhirnya membuat kita harus terus-menerus mendengungkan mengenai Pancasila Prof? Ya, mari Bapak Ibu kita cermati bersama bahwa anak-anak milenial sekarang ini pinter, cerdas, pandai, tapi tumpul dalam perasaan dan hati nurani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya era sopan santun selalu menyapa negur itu hilang, kurang. Yang ketiga, para milenial kita itu cepat tua tetapi kurang dewasa. Cepat tua, kurang dewasa. Ini luar biasa. Mari kita sambil bersama dalam kehidupan sehari. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita didik anak-anak kita, lingkungan kita dengan cara edukasi. Belajar. Belajar itu maknanya 3. 1, membaca. 2, menulis. 3, berbicara. Dengan cara budaya-budaya asing yang masuk ke kita secara tidak langsung itu sangat berpengaruh terhadap generasi muda kita. Apa yang kita harus disaring dan diedukasi, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dengan mengedukasi budaya asing itu yang masuk kita, maka tepo seliro tentang sopan santun itu menjadi acuan pertama untuk bisa mendidik anak muda yang berkarakter tadi. Akhirnya pada forum ini saya sampaikan bahwa endingnya apa yang disampaikan oleh Soekarno presiden pertama berbicara tentang Pancasila ada 5. Soekarno pada itu bicara, apakah Anda keberatan tentang 5 sila diturunkan menjadi 3 sila. Akhirnya diturunkan lagi menjadi Eka sila. Apa? Gotong royong. Apa itu makna gotong royong? Adalah rukun kan begitu. Rukun itu apa? Rukun itu rukun bolong. Semakin kita banyak teman, gampang dan mudah menyelesaikan persoalan. 2, rukun bondo. Semakin banyak kita memberi yakin hati Tuhan akan beri yang lebih lain. Yang ketiga, rukun rasa itu yang paling sulit Ibu. Karena perasaan. Dan yang keempat ada rukun warga. Ayo kita bangun semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam rangka menunjung toleransi di antara kita. Hanya 4 huruf BISA bisa. Wah, BISA bisa gitu ya Prof ya. Luar biasa semangatnya Prof. Ini kalau jadi mahasiswanya Prof pasti ini nasionalisme tumbuh subur begitu ya Prof ya. Pak Wagub, kalau kita tadi disinggung oleh Prof mengenai budaya asing dan segala macam. Kalau Pak Wagub sendiri melihat, kita berbicara Jawa Tengah deh. Apakah di Jawa Tengah ini kita memang sudah luntur nilai-nilai kebangsaan dan segala macamnya? Kalau misalnya memang ada kecenderungan ke situ, apa yang harus di-boost untuk akhirnya bisa meningkatkan itu, Pak Wagub? Ya, terima kasih. Saya sampaikan bahwa di Jawa Tengah alhamdulillah kalau dibilang luntur, saya yakin tidak. Karena bagaimanapun juga tumpah darah itu mempengaruhi. Mereka lahir di negara kita, negara Indonesia. Baik lahirnya di Jawa Tengah maupun di daerah yang lain. Artinya kepemilikan rasa NKRI itu pasti akan muncul. Memang tadi disampaikan bahwa anak muda ini cepat tua tapi kurang dewasa. Menarik. Anak-anak muda kita itu sekarang membangun Indonesia itu hebat. Mulai dari bagaimana mereka di dalam rumah dengan kesendiriannya membangun jejaring. Bukan hanya jejaring organisasi, tetapi jejaring kebudayaan kita diangkat, kita bawa. Kalau orang tua-tua nggak bisa mentransfer ini, karena media ini yang menguasai anak muda.
Jadi apa yang dimiliki Indonesia, apa yang dimiliki Jawa Tengah, mereka iklankan lewat media, akhirnya dikenal di berbagai penjuru negara. Bahkan kebudayaannya yang menarik sehingga mereka datang. Tetapi kedewasaan itu bisa muncul apabila kita itu mau berserawung. Serawung komunikasi. Komunikasi tidak cukup hanya dengan HP kita komunikasi. Terkadang kita bicara itu juga harus melihat bagaimana sih orang itu menerima apa yang kita sampaikan dengan tatapan mata kita, dengan gestur tubuh mereka itu bagaimana penolakannya atau tidak. Sehingga kita memiliki kehati-hatian dalam memberikan wacana kita, menyalurkan inovasi kita. Kita harus berhati-hati, ini diterima enggak ya sebenarnya dengan budaya ini. Sehingga kebersamaan itu muncul, maka memang perlu saat ini sudah masuk industri 4.0. Kita tidak boleh melepaskan digitalisasi. Tadi disampaikan bahwa perubahan zaman itu harus kita ikuti. Tidak boleh kita menahan perubahan zaman. Kalau nanti ditahan, nggak mungkin nanti dunia akan kiamat. Artinya dunia itu harus rusak. Artinya kita sendiri. Tetapi bagaimana kita mengarahkan itu supaya kita pertahankan. Munculnya era baru atau berkembangnya zaman, bagaimana kita memaknai. Kita bisa kok memaknai itu dengan positif, tidak menjadi negatif. Tadi saya sampaikan bahwa di era digitalisasi kita arahkan ke positif. Kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan UMKM kita yang diolah oleh masyarakat setempat dengan handcraftnya dan lain sebagainya kita pasarkan. Ini menjadi nilai positif. Tetapi dengan nilai negatifnya kita bisa terkotori dengan paham-paham yang ada di luar. Maka saya pernah belajar di luar. Saya menarik dengan guru saya ketika saya menanyakan, atau bukan hanya saya sebenarnya, kami yang dari Indonesia itu sering menanyakan, kenapa dia? Saya kasih contoh dengan waktu di era dulu, kok Lebaran itu selalu berbeda ya? Ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu, atau hari Selasa, atau hari Senin. Puasa juga begitu, ini yang membuat kita bingung. Apa jawaban mereka? Kamu jangan tanya kepada kami, karena kami memiliki pandangan sendiri untuk menentukan itu. Tanyalah pada ulama Anda di sana, kenapa kok bisa berbeda? Saya yakin mereka juga dengan kita sama. Tetapi bagaimana menyatukan itu? Dan alhamdulillah saat ini kita bisa menyatukan dengan merumuskan Menteri Agama saat itu, dimusyawarahkan deh. Kenapa ini tidak lihat, bisa enggak dihukumi dengan cara yang lain. Nah, itu. Artinya apa? Kebudayaan luar itu belum tentu baik untuk kita. Karena kita sudah memiliki Pancasila yang mengatur semua kehidupan lini kita. Mulai dari beragama kita, bagaimana berkarakter kita. Dan saya yakin setiap tumpah darah yang dilahirkan di Indonesia ini memiliki jiwa nasionalisme. Dan setiap tumpah darah yang muncul itu adalah memiliki sisi-sisi kebaikan. Atau di situ disebut potensi-potensi. Potensi setiap manusia ini berbeda, maka kita harus bisa mengarahkan baik melalui pendidikan, pergaulan atau lingkungan. Maka ini harus kita ciptakan. Pergaulan kita bagaimana, lingkungan kita bagaimana, sehingga kebersamaan itu muncul. Artinya apa? Filter permasalahan yang ada di seluruh muka bumi ini, termasuk yang ada di Jawa Tengah ini adalah individu kita. Kita yang bisa menyaring apakah itu positif atau negatif. Maka saya sampaikan tadi, nilai-nilai atau 4 pilar ini harus kita sampaikan. Tentu ini sudah menjadi final. Dan ini menjadi kewajiban kita untuk mentaati apa yang sudah diamanatkan oleh pendiri negara kita ini. Wah, luar biasa Pak Wagub. Iya ya, saya baru ingat beberapa tahun terakhir mulainya dan selesainya bareng semua ya Pak ya. Puasa itu ya Pak ya. Saya baru teringatkan ini oleh Pak Wagub ini. Dulu waktu kecil masih guyonannya ikut yang mana? Ikut yang cepet gitu. Ikut yang cepet gitu. Tapi sekarang udah sama semua, satu suara begitu. Itu luar biasa. Ya, Pak Ferry, harus mulai dari mana sih Pak implementasinya? Apakah memang keluarga atau apa bagaimana? Maksudnya harus bagaimana implementasinya untuk bisa, ini kan kalau misalnya sekarang mahasiswa-mahasiswanya Prof kan masih ada generasi
bapak-bapak begitu ya, bapak ibu yang selalu mengingatkan kita mengenai sejarah dan segala macam. Nah, kalau generasi yang lebih kecil lagi begitu, apa yang harus kita bisa lakukan? Ya Mbak Nasya, saya kira kita menginternalisasi Pancasila, ya mari sama-sama kita berbarengan begitu ya. Artinya bagi generasi muda kita siapkan betul, kita berikan pemahaman kepada mereka. Tadi mulai pembentukan karakter, menginternalisasi Pancasila kita siapkan. Saya berpesan dan saya juga sudah sering diskusi dengan Pak Wagub, dengan pemerintah provinsi bagaimana kurikulum yang ada di kita ini kita kuatkan kembali internalisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian di kita generasi mari kita praktekkan nilai Pancasila ke dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi dengan tepo seliro, saling memahami. Akan dicontoh oleh anak generasi kita. kita. Bagi penyelenggara negara pemerintahan, saya kira juga sudah menerapkan, mereka contoh-contoh kita ya. Mereka menerapkan kemudian tata cara pemerintahan bernegara dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira ini terus yang akan memberikan nuansa yang baik pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemudian yang kedua saya kira kita betul Mbak Nasya, artinya jangan sampai kemudian nanti ada benturan kekuatan sosial ini yang tidak terkendali. Ini tantangan kita. Sering sekali misalkan ini persepsi kelompok masyarakat terhadap ini tadi sampaikan Pak, perbedaan sedikit aja itu kalau kita tidak kembalikan lagi kepada falsafah kita, maka akan menjadi potensi perpecahan yang luar biasa. Dan apalagi ini tantangan dengan adanya sosial media ya Pak. Apalagi dengan sosial media, hoax isu aja itu juga bisa memacu lah. Oleh karena itu kita perlu betul-betul memahamkan pada diri kita dan menyiapkan generasi kita yang akan datang bahwa kita sudah diberikan satu pegangan adalah value kita adalah Pancasila yang itu nanti akan memberikan solusi terhadap tantangan maupun problem yang ada di sekitar kita seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Ya. Wah, hoax ini juga ya Pak ya, banyak sekali mengganggu keutuhan negeri kita begitu ya, tadinya adem ayem begitu ya. Prof, nah kalau tadi sudah ada hoax, ada sosial media dan kita juga sekarang sedang ada di media begitu. Bagaimana media dan tentunya nanti mungkin berkaitan juga dengan pemerintah harus seperti apa kita, terutama dengan media ya yang sangat dekat begitu dengan generasi zaman sekarang begitu, sosial media dan segala macamnya. Apakah harus ada aturan-aturan juga untuk akhirnya bisa menangkal paham-paham yang bisa merusak nilai Pancasila? Oke, ini menarik sekali berkaitan dengan IT. Mari bersama-sama kita stay bersama dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, berbangsa. Indonesia akan baik sekali lagi diawali dari keluarga kita masing-masing. Mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai saat ini, ayo kita lakukan. Karena ini akan menjadi suri teladan kita dalam hidup bermasyarakat, bernegara. Lingkungan kita akan, oh itu loh bapaknya, oh itu loh anaknya. Sehingga dalam hal IT, maka bersama-sama anak cucu kita selalu kita edukasi, didampingi untuk melihat tontonan. Itu utamakan begitu. Maka kalau kita sudah mengedukasi mana yang boleh ditonton dan mana yang boleh tidak ditonton, itu akan enak. Sehingga ke depan yang namanya IT tidak bisa kita tinggalkan. Karena IT adalah segala-galanya. Tetapi mana yang boleh, bahwa HP itu ada dua, bermanfaat atau laknat kan begitu. Ada di semua kan begitu. Tinggal bagaimana nilai-nilai positif yang harus kita kedepankan kepada anak-anak kita. Maka suri teladan kita dalam keluarga kita bangun mulai dari keluarga kita masing-masing. Ayo. Mana yang boleh, mana yang tidak. Itu ada suri teladan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Jadi sebagai orang tua itu juga menjadi suatu kewajiban kita ya Bapak ya, kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Baik, waktunya sudah sudah hampir selesai, tapi saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, bisa dijawab dengan cepat juga. Lalu apa yang milenial harus lakukan sebagai tanda cinta terhadap negeri ini? Mungkin mulai dari Prof dulu. Yang pertama, para generasi muda harus yang disiplin utama. Disiplin. Kedua, anti rasisme. Anti rasisme. Ya.
Yang ketiga, ayo kita sadar membayar pajak. Wah, luar biasa. Ya, langsung keinget belum bayar pajak? Ayo ya. Oke, baiklah. Pak Wagub. Yang pertama saya sampaikan kepada anak-anak milenial bahwa Subhanunal Yom Rijalunal Ghad, bahwa kita semua menjadi para milenial ini adalah kunci keberhasilan negara di masa depan. Maka pikiran kita harus kita kembalikan kepada fitrah kita. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Manusia dilahirkan memiliki potensi. Mari kita kembangkan potensi kita dengan baik dan kesucian kita untuk menjadi filter kita untuk membangun negara Republik Indonesia. Luar biasa. Milenial, walaupun dengan segala kemudahan yang ada, nah kemudahan itu yang harusnya kita bisa lakukan untuk bangsa ini. Pak Ferry, monggo. Iya, saya kira pesan sangat saya, cintailah bangsa Indonesia. Keren. Keren, bangsa Indonesia mah keren ya. Tapi saya setuju banget sih, bangsa Indonesia tuh keren banget ya. Apalagi saya sih berharap mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Lalu pariwisata di Indonesia bisa lebih terjangkau begitu ya Pak ya. Pingin Pak rasanya ke provinsi-provinsi lain begitu ya, menikmati indahnya Indonesia begitu. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Pak Wagub, terima kasih Pak Ferry juga sebagai Wakil Ketua DPRD. Ini luar biasa kita melihat bagaimana ini adalah sebuah amanah bangsa Indonesia dan juga 4 pilar bagaimana pendiri bangsa ini sudah memikirkan tantangan apa yang kita hadapi sekarang tapi sudah dipikirkan 76 tahun yang lalu dan sudah dipikirkan juga landasannya apa untuk kita tetap bisa berjalan beriringan sebagai warga negara yang baik yaitu warga negara Indonesia. Yang pasti terima kasih untuk Humas Sekretariat DPRD Jawa Tengah yang menginisiasi program ini begitu ya. Ini juga salah satu langkah nyata Pak Ferry untuk bisa terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila. Dan akhirnya saya Nesa Goza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.